Mari kita lanjutkan dengan kajian istighfar berkenaan dengan ayat-ayat yang menggambarkan bahwa istighfar itu merupakan bagian yang melekat dalam infak dan sebagainya. Kita ketemukan satu konsep yang tidak pernah dibicarakan, yaitu ihsanan. Ihsanan itu adalah produk dari orang yang disebut muhsinin, kan? Produk amal ibadah dari orang yang disebut muhsinin. Orang muhsinin itu adalah orang yang bertakwa tapi mempunyai strata yang tertentu, ya. Kita sudah jelaskan, yaitu perubahan dari surah Al-Baqarah 1 sampai 5 dibandingkan dengan surah Luqman 1 sampai 5, ya. Jadi perubahan-perubahan itu merupakan peningkatan, ya. Mari sedikitlah kita singgung dalam surah Luqman itu sehingga kita bisa meresapi apa yang dimaksud dengan orang yang muhsinin, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 31. Perubahan orang dari takwa menjadi orang muhsinin diantar oleh satu ayat, ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam surah Luqman, Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Ini terjadi perubahan, peningkatan. Kalau di dalam Al-Baqarah, itulah kitab, ya. Itulah kitab Al-Quran, ya, yang tidak ada keraguannya lagi, petunjuk bagi orang muttaqin, orang yang bertakwa. Petunjuk, jadi masih sifatnya global, ya. Kitab di sini, kitab itu sudah diberi penjelasan. Kitab itu sudah disebar dalam ayat-ayat. Jadi sudah memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga orang jadi berubah, jadi muhsinin, ya. Tilka ayatul kitab. Jadi kitab itu dirubah jadi ayat. Al-Hakim, yang sudah menghasilkan pemahaman bahwa ayat-ayat Quran itu banyak manfaat, banyak hikmah, ya. Hudaw wa rahmah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang lil muhsinin. Saya sudah jelaskan bedanya muhsinin
Saya contohkan kalau kita bekerja dengan orang muslimin, ya, dengan orang adil beda. Kalau orang adil seandainya dapat penghasilan 100.000, orang adil itu biasanya baginya 2, ya. Bapak 50.000, saya 50.000. Kalau bertemu dengan orang muslimin, selalu dia mikirkan kita, ya, selalu memikirkan orang. Seringkali dia bilang, Bapak ambil saja 75, saya cukup 25, ya. Nah, itulah orang muslim. Dia mikirin perbedaan-perbedaan itu membuat seorang berbahagia. Ya, gitu. Itulah gambaran orang muslim itu. Ya, mementingkan umat, mementingkan kepentingan orang banyak, mementingkan pembelaan terhadap ancaman yang akan menimpa umat. Ya, nah, ini supaya kita merasai bedanya antara ihsanan dengan min khair. Jadi ada 3 konsep, ya, di dalam kaitan berkenaan dengan infak. Madza yunfikun, apa itu yang kalian infakkan? Ma anfaqtum min khair. Apa yang kami infakkan dalam hal khair, ya. Sebagian tafsir mengatakan kebaikan yang berupa materi, ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah 215, kalau 219, madza yunfikun, apa itu yang kalian infakkan? Kul, katakan, al-afwa, segala kelebihan, ya. Segala kelebihan kita sudah jelaskan mendetil. Sekarang ihsanan, ya. Ihsanan di dalam surah Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas itu ayat 77. Ini menggambarkan apa itu ihsanan. Ayat 77 surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini suatu gambaran, ya, berbuat baiklah, ihsanan itu bagaimana mengukurnya. Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Tentu ukuran orang-orang yang mencapai muhsinin dengan orang belum mencapai muhsinin ukurannya tentu beda, ya. Kalau kita memberikan kelebihan pada seseorang, membuat kita bahagia, membuat kita senang, ya, membagikan harta kita yang demikian banyak, hati kita senang, nah, itu kira-kira sampai di situ. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Dan carilah pada harta segala yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kepada Nabi Muhammad ini pertama kali, ya, ad-daral akhirah, untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan nasibaka, bagian nasibmu, minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik,
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana seperti Allah berbuat baik kepadamu. Ya, kita tidak bisa mengukur, ya. Semakin kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jelas bagaimana wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya. Wala tabghil fasada fil ard. Nah, ini pengukuran, ya. Jadi kita tidak bisa mengukur bagaimana berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, itu sulit mengukurnya. Tapi dia memberikan landasan wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi. Ya, kira-kira begitu, ya. Ada top down-nya, ya, top and down, ya. Innallaha yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi ukurannya begitu, ya. Jadi kalau kita tidak merusak, membuat onar, ya, mengacaukan, ya, insya Allah termasuk berbuat baik, ya. Nah, kita kembali ke surah An-Nisa ayat 37, ya, 37. Nah, di situ, dan sembahlah Allah dan jangan kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, ya, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini berkenaan dengan infak, tapi sekelas orang muhsinin, ya. Yaitu orang-orang yang kikir. Nah, jadi orang pelit. Yang dimaksud sombong dan banggakan diri itu dampaknya orang sombong itu mempunyai dampak kepada kedermawanannya. Kalau orang sombong, sudah pasti, ya, tidak melihat kebutuhan orang. Yang dilihat adalah membanggakan dirinya. Nah, itu, ya. Nanti kita lanjutkan, sementara kita baca dulu bahasa terjemahnya, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, ya. Biasanya orang sombong itu sudah jelas dia nggak mau dekat, misalnya dengan teman-teman yang tidak berada, dia tidak mau dekat, gitu kan? Tidak mau, tidak mungkin, dia tidak akan dekat, dan menyuruh orang jauhi, nggak ada gunanya, itu, ya. Ini dampaknya itu. Jadi memahaminya tidak semudah kalimat ini. Yaitu orang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, ya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dia malahan menyembunyikan. Kalau dia boleh katakan boleh rezeki yang banyak, dia ngomong enggak ada itu. Nah, itu bahayanya gitu. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada orang lain yang ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan ya, saya kira itu, ya. Saya ingin koreksi ucapan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Jadi bukan ria ya. Ria'an nas. Ria. Jadi di sini ria itu dari kata ro'a. Ro'a itu melihat, ingin dilihat gitu ya, bukan ria. Ya. Ria'an nas ya. Saya kira cukup dulu ya, itu sebagai pembukaannya. Karena tanpa dibuka kadang-kadang kita tidak mengerti ihsana itu apa, ya kan? Ihsana itu kalau kita terjemahkan hanya kebajikan. Tapi ihsana itu adalah produk hasil kebajikan yang dihasilkan orang yang muhsinin. Tentu kita bertanya, siapa orang muhsinin itu, ya? Bagaimana dasar Qur'annya orang bisa mencapai muhsinin seperti itu? Nah, saya kira kita akan lanjutkan besok ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.